Roy Suryo hadirkan ahli pidana pada sidang pra-peradilan ketiga terkait dengan permohonan ganti rugi terhadap Polda Metro Jaya. Dalam sidang pra-peradilan ketiga, Roy Suryo mengajukan permohonan ganti rugi terkait tidak sahnya penahanan dan penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Dalam sidang kali ini, Roy menghadirkan ahli pidana Didit Wijayanto Wijaya. Sidang difokuskan pada penyampaian alat bukti dan keterangan ahli. Menurut Roy Suryo, kerugian imaterial yang harus diganti sebesar 100 juta rupiah. Ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa, kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan kan, bahwa dan kerugian imaterial ya quote and quote itu adalah termasuk kelakuan para termul yang juga mereka misalnya ya mengglorifikasi penangkapan saya dan Dr. Tifa yang kita tahu pasti bahwa penangkapan itu tidak sah ya, kan sudah diputus dalam pra-peradilan yang pertama. Penangkapan, penahanan, kemudian penggeledahan itu tidak sah. Tapi para termul ini mengglorifikasi dan ternyata ini jahat banget ya. Mereka tidak hanya kemudian mengirimkan bunga papan ke Polda Metro Jaya itu nanti, dan jahatnya tidak hanya ke Polda Metro Jaya itu dikirim, tapi itu juga dikirim ke kampus saya, ke Universitas Gadjah Mada di Jogja. Itu kan sebenarnya juga merupakan satu kerugian yang sangat besar imaterial bagi, dan itu memang sulit dinilai ya, makanya nilainya adalah kami mohonkan atas konsultasi dengan kuasa hukum, kami mohonkan ada nilainya itu sesuai dengan undang-undang yang ada, jadi maksimalnya 100 juta ya. Termohon itu masih tidak mau mengakui, seolah-olah putusan pengadilan itu dianggapnya bukan sesuatu yang sah sebagai dasar untuk melakukan gugatan, sehingga kalau masih mempermasalahkan sah tidaknya penahanan, penangkapan dan lain sebagainya, itu sudah tidak relevan lagi, apalagi soal kewenangan dan lain sebagainya. Kewenangannya ada, tapi tidak boleh sewenang-wenang. Nah, yang terakhir yang saya tadi mau tanya, sesungguhnya ini seperti mau ada penyesatan, seolah-olah bahwa tindakan minta ganti kerugian itu hanya didasarkan pada undang-undang saja. Di situ kan dikatakan atau termasuk kesalahan dari penerapan hukum. Jadi dasarnya yang paling objektif adalah adanya putusan pra-peradilan yang sudah diputuskan bahwa yang namanya penahanan, penangkapan dan... Ya, untuk informasi terkini sudah ada jurnalis iNews Ahmad Muharlin di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang Muharlin. Apa ada tanggapan dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya terkait dengan sidang tadi? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa, terkait dengan sidang atas tersangka fitnah kasus ijazah milik mantan Presiden Joko Widodo ini baru saja selesai, yang mana tadi sidang juga tidak berlangsung lama, yang mana sidang hari ini yakni agendanya dari tim pemohon dari Roy Suryo ini sendiri menghadirkan saksi ahli hukum pidana atas nama Didit Wijaya, yang tadi sempat ada perbincangan begitu antara pihak kuasa hukum dengan juga Didit terkait dengan persoalan ganti rugi atas penahanan dan juga penangkapan Roy Suryo oleh pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Dan untuk saksi ahli ini sendiri memberikan keterangan jika untuk ganti rugi terkait dengan penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo ini memang hal tersebut sah-sah saja begitu berdasarkan KUHP, yang mana hal ganti rugi tersebut mencakup kerugian material dan imaterial, yang mana pihak kuasa hukum Roy Suryo meminta ganti rugi sebesar 206 juta rupiah atas tersangka Roy Suryo yang mengalami kerugian begitu atas material dan juga imaterial atas penangkapan dan juga penahanan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Dan pihak Polda Metro Jaya sendiri menanggapi permintaan kerugian yang disampaikan oleh pihak tim
kuasa hukum Roy Suryo, ini mereka tetap bersikeras agar meminta untuk hakim ini untuk membatalkan begitu atas kerugian yang dilayangkan oleh pihak tim kuasa hukum Roy Suryo CS atas dasar di mana penangkapan dan juga penahanan Roy Suryo pada beberapa waktu lalu itu memang pihak Polda Metro Jaya bersikeras jika penahanan dan penangkapan sudah berdasarkan prosedur yang sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Dan nantinya untuk sidang lanjutan akan digelar pada hari Senin dengan agenda saksi ahli yang akan dihadirkan oleh pihak termohon, yakni pihak penyidik dari Polda Metro Jaya. Wiki. Baik, Marlin, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, ke informasi lain, KPK menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka usai operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi. Anom diduga melakukan pemerasan kepada bawahannya hingga hampir 2 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pemalang Anom Widiantoro sebagai tersangka. Memakai rompi tahanan, Bupati Anom Widiantoro keluar dari ruang pemeriksaan dengan tangan terborgol Kamis pagi. Anom diduga memeras bawahannya hingga 1,9 miliar rupiah. KPK menyebut selain untuk keperluan pribadi Bupati, uang ini sebagian untuk mengurus perkara di KPK. Berdasarkan kecukupan alat bukti yang sah, penyidik kemudian telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Dalam kesempatan ini KPK sekaligus menegaskan bahwa setiap penanganan perkara yang KPK lakukan dilakukan secara objektif, transparan dan akuntabel, termasuk apabila perkara itu juga melibatkan oknum KPK itu sendiri. Uang ini diduga hasil pemerasan Bupati Pemalang terhadap sejumlah perangkat daerah dan pihak swasta yang dikumpulkan melalui orang kepercayaannya berinisial GHA. Saudara GHA atas perintah Saudara Awi melakukan pengumpalan uang hasil memeras beberapa pejabat dan pihak swasta yang berada di lingkungan Pemkab Pemalang, bahwa setelah mengambil uang dari pihak swasta pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2026 malam hari, Saudara GHA diamankan oleh tim KPK. Anom meminta maaf kepada masyarakat Pemalang atas kasus yang menjeratnya, namun dirinya membantah melakukan jual beli jabatan. Sebelumnya KPK menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi dengan menyita uang lebih dari 2 miliar rupiah. Tim Liputan A-News melaporkan. Pemirsa, sepanjang 2026 sudah selusin kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Yang terbaru, Bupati Pemalang Anom Widiantoro bersama 20 orang lainnya terjaring OTT KPK. Kita minta maaf semua. Minta maaf ya. Mengenakan rompi oranye dan tangan terborgol, Bupati Pemalang Anom Widiantoro minta maaf. Anom keluar dari gedung KPK bersama 3 orang lainnya dikawal ketat penyidik KPK dan polisi dijebloskan ke tahanan. Bupati Pemalang Anom Widiantoro ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan bersama 20 orang lainnya di Jakarta, Pemalang, dan Purworejo. Anom diduga melakukan pemerasan melalui orang kepercayaannya ke sejumlah perangkat daerah maupun rekanan swasta. Total terkumpul 1,98 miliar rupiah. Dari data yang terkumpul sepanjang 2026 sudah selusin pejabat daerah tertangkap operasi senyap ini. Di awal tahun, Bupati Pati Jawa Tengah Sudewo dan Wali Kota Madiun Jawa Timur terjaring OTT KPK. Sementara bulan Maret, 3 pejabat daerah kembali terjaring, yakni Bupati Pekalongan, Bupati Rejang Lebong, dan Bupati Cilacap. Di bulan April, Bupati Tulungagung Gatot Sunu juga terjaring operasi senyap. Pada bulan Juni ada Bupati Muara Enim Edison dan Bupati Kuantan Singingi Suhardiman ditangkap KPK.
Dan terakhir selama bulan Juli 3 kepala daerah terjaring, yakni Bupati Sukoharjo, Bupati Lombok Barat, serta Bupati Pemalang. Ini artinya rata-rata 2 kepala daerah tiap bulannya terjaring OTT KPK. Kasus terakhir, tertangkapnya Bupati Pemalang menambah daftar panjang kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan KPK. Jabatan kepala daerah rentan terhadap tindak pidana korupsi pernah diungkap jubir KPK Budi Prasetyo. Mahalnya ongkos politik dalam pemilihan kepala daerah menjadi penyebab terbesar. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekusi lahan 5.000 meter persegi di Surabaya berlangsung ricuh. Sekeluarga penghuni rumah mengadang alat berat dan melawan saat petugas Satpol PP melakukan eksekusi dan penertiban aset. Ricuh mewarnai proses eksekusi lahan di kawasan Jalan Ngagel Timur, Surabaya, Jawa Timur. Sekeluarga penghuni rumah melakukan perlawanan dengan berusaha menghentikan petugas dan alat berat yang akan merobohkan rumah mereka. Bahkan para penghuni rumah ini juga terlibat keributan dengan petugas Satpol Pamong Praja. Penghuni rumah mengaku telah menempati lahan sejak tahun 1958 dan menolak klaim tanah tersebut milik pemerintah kota. Gusur rumah saya, tanah saya. Kata mereka punya hak tanah Pemkot. Mana buktinya kalau itu tanah Pemkot? Mereka mengada-ngada kalau itu hak pakai. Mohon untuk mundur, kami petugas mohon dihargai, mohon dibantu. Pemerintah Kota Surabaya menyatakan penertiban lahan tanah berstatus surat hijau ini dilakukan setelah 2 tahun proses sosialisasi kepada penghuni. Hubungan hukum berupa sewa lahan tidak diperbarui, sehingga pengambil alihan aset sudah sesuai prosedur. Jadi tanah ini dulunya IPT dan karena peruntukannya berubah, pemerintah kota mengizinkan silakan dengan sistem karena mau dipakai bisnis ya gunakan dengan pembayaran pajak untuk bisnis. Yang bersangkutan sampai dengan proses tersebut tidak pernah membayar kewajibannya. Eksekusi dan penertiban lahan terus dilakukan meski diwarnai protes serta perlawanan. Sementara itu penghuni rumah melanjutkan perlawanan dan penolakan terhadap eksekusi tersebut dengan melaporkannya ke Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, truk box mundur dan menghantam bengkel motor di kota Salatiga, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya 2 orang terluka dan 4 sepeda motor rusak berat. Kecelakaan tunggal terjadi pada sebuah truk box di Jalan Raya Karanggede, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebuah bengkel rusak berat dengan beberapa kendaraan juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Kecelakaan bermula saat truk box yang melaju dari arah Klego, Kabupaten Boyolali menuju Kota Salatiga yang sedang tidak membawa muatan. Jalan menanjak di Dusun Bawangan, Desa Reksosari, Kecamatan Suruh, tidak kuat menanjak dan akhirnya truk ini mundur hingga menabrak sebuah bengkel motor. Benturan keras mengakibatkan bagian bangunan bengkel mengalami kerusakan parah. 4 sepeda motor yang berada di lokasi juga rusak. 2 orang yang ada di lokasi kejadian juga mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Jalan aja itu kompresornya langsung anginnya hilang. Berarti udah nanjak lagi? Udah. Terus mundur? Iya, mundur. Pak, ini tadi dari mana mau kemana? Dari Klego mau ke Vitalis Salatiga. Pak, ini kosong muatannya apa? Kosong. Selain menghancurkan bangunan bengkel, kecelakaan ini juga mengakibatkan bagian kabin dan belakang truk mengalami kerusakan. Kerugian akibat insiden ini ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan.
Warga mengejar 3 pelaku ganjal ATM yang terpergok saat beraksi di Pamulang, Tangerang Selatan. Saat pengejaran, polisi sempat melepas beberapa kali tembakan peringatan. Suasana di sekitar RSIA Buah Hati, Pamulang, Tangerang Selatan mendadak menegangkan saat 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas dibantu warga. 3 pelaku ganjal ATM dikejar petugas setelah diduga hendak menjalankan aksinya di kawasan tersebut. Saat mengejar pelaku, polisi sempat mengeluarkan beberapa kali tembakan peringatan untuk menghentikan pelaku. Dengan bantuan warga, ketiga pelaku berhasil ditangkap hingga nyaris menjadi bulan-bulanan warga. Peristiwa terkait pelaku pengganjalan ATM, mana masing-masing dari pelaku tersebut, dari 3 pelaku itu memiliki peran masing-masing, di mana ada yang memiliki peran sebagai pengganjal di dalam gerai tersebut. Begitu juga ada yang menawarkan kepada warga yang akan mengambil uang, dan satunya tersebut itu memantau di depan. Ketiganya kemudian dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. 2 pencuri motor di Cilincing, Jakarta Utara diamuk warga setelah disergap di rumah kontrakannya. Kedua pelaku diserahkan ke kantor polisi setelah babak belur diamuk massa. Dua pencuri motor ditangkap warga di rumah kontrakannya di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kedua pelaku diamuk warga karena geram dengan ulahnya. Sebelumnya warga mengenali para pelaku dari rekaman CCTV. Korban dan warga mengenali salah satu dari 4 pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Gang Melati, Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Warga menangkap 2 pelaku yang tinggal tidak jauh dari tempat pencurian motor sebanyak 2 kali. Meski sudah ditunjukkan rekaman CCTV, namun pelaku tetap berkelit hingga menjadi bulan-bulanan warga. Warga menyerahkan para pelaku pada polisi. Nah, udah kita inisiatif untuk video-video yang didapat dari CCTV nggak kita sebar dulu, karena takut viral nanti pelakunya kabur. Karena pelaku udah diidentifikasi sering main di warnet. Dia supir kontainer. Didapatlah dia lagi main di warnet. Warga masih menunggu polisi menangkap kedua pelaku lain yang membuat resah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang kali ini kami awali dari informasi terkait dengan truk trailer hilang kendali hingga menghantam mobil dan beberapa sepeda motor di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara. Sopir truk trailer yang diduga mabuk ditangkap warga. Truk trailer yang melaju dari arah Semper menuju Plumpang ini menabrak sejumlah kendaraan di Jalan Plumpang Semper Koja, Jakarta Utara, Kamis pagi. Diduga sopir truk trailer mabuk hingga kendaraan tak terkendali dan menghantam 2 sepeda motor dan sebuah mobil. Warga dan pengendara langsung menangkap sopir truk yang mabuk dan membawanya ke Polsek Koja. Akibat kejadian tersebut, pengendara sepeda motor terluka. Sopir dalam keadaan mabuk obat ya. Jadi agak susah payah, kami dibantu oleh Disub, PMI dan Damkar. Dengan susah payah kita amankan dulu sopir. Khawatir dimasa oleh warga karena sudah banyak warga yang datang. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan terhadap supir truk trailer untuk mengetahui penyebab kejadian. Sementara truk trailer, sepeda motor, dan juga mobil minibus yang menjadi korban dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Nekat menyelundupkan 26 kg ekstasi, pilot asal Malaysia ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Pelaku dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah.
Bareskrim Polri dan Bea Cukai menangkap Mo Salvi bin Othman usai membawa 25 kg sabu dan ekstasi di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang berprofesi sebagai pilot maskapai asing. Pelaku mengaku dapat perintah dari seorang bandar asal Malaysia untuk membawa narkotika tersebut ke Jakarta dan dijanjikan upah Rp50.000 Malaysia atau sekitar 220 juta rupiah. Ternyata pelaku telah 2 kali membawa narkoba ke Indonesia. Ini ada pilot dari maskapai penerbangan asing menerbangkan pesawat dari Kuala Lumpur ke Soekarno-Hatta MH727. Landing di Soekarno-Hatta, kemudian pada saat kami lakukan pemeriksaan terhadap bagasi koper yang bersangkutan ditemukan kecurigaan, kita periksa ternyata ada 14 bungkus ekstasi yang setelah dihitung pada saat pengembangan 70.114 butir, rekan-rekan. Kalau kilonya 25 kilo lebih. Pengungkapan ini merupakan hasil operasi gabungan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta dengan Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Rumah warga terbakar di pemukiman padat penduduk di Makassar, Sulawesi Selatan. Puluhan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api butuh Mako belum tiba. Mako, tolong Pak Mako. Dari PLN juga bisa di backup dulu dari PLN. Kebakaran hebat terjadi di pemukiman padat penduduk di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Puluhan unit rumah hangus dalam kebakaran tersebut. Pihak Damkar Kota Makassar mengerahkan puluhan unit mobil pemadam kebakaran. Kobaran api baru berhasil dipadamkan setelah 3 jam. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini dan jumlah kerugian material masih belum dapat dipastikan. Data awal menyebut jumlah rumah yang terbakar sebanyak 80 unit. Sekitar 80-an, 2 RT. Itu masih sementara. Kalau rumah yang terbakar itu memang rumah permanen kah atau semi permanen? Rumah panggung. Rumah. Seperti apa ini nanti harapan tak sama pemerintah ini setelah banyaknya korban terbakar rumahnya? Ya secepatnya itu dikasih bantuan logistik dulu karena tahun itu mungkin pemadam yang lapar bagaimana. Penyebab kebakaran saat ini masih dalam penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone, iNews melaporkan. Viral di media sosial, sejumlah mal dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Hasil pemantauan tim liputan iNews di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Terlihat pagar setinggi sekitar 2,5 meter telah dipasang dekat pintu masuk utama mobil dari Jalan Raya Kasablanka. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus untuk keamanan dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di ibu kota, salah satu mal di Bekasi juga memagari malnya, seperti yang terjadi di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat serupa di media sosial, pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Keterangan dari pengembang mal, pemasangan pagar merupakan bagian dari peningkatan fasilitas keamanan dan peremajaan aset perusahaan. Pagar juga diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan, terutama bagi pengunjung yang berjalan kaki ke mal. Seorang wanita meninggal setelah keluar dari wahana rumah hantu di Tulung Agung, Jawa Timur. Sebelumnya korban sempat pingsan. Garis polisi terpasang di sebuah wahana rumah hantu di pusat perbelanjaan Tulung Agung setelah seorang pengunjung meninggal dunia. Berdasarkan hasil penyelidikan awal, korban seorang perempuan 38 tahun masuk ke wahana rumah hantu bersama rekannya.
Sekitar 3 menit kemudian korban keluar dari wahana dan tiba-tiba terjatuh pingsan hingga wajahnya terbentur kursi kayu. Ketika petugas medis tiba di lokasi dan melakukan pemeriksaan, korban sudah meninggal dunia. Polisi masih memeriksa saksi-saksi untuk mengetahui penyebab kematian korban, termasuk riwayat penyakit korban. Dugaan penyebabnya masih kita laksanakan atau lakukan pemeriksaan lebih lanjut dari tim medis Dr. Iska. Memiliki riwayat penyakit atau belum? Kita belum bisa memastikan punya riwayat atau tidaknya. Kita masih nunggu hasil dari pihak medis atau dari pihak kesehatan. Jenazah korban telah diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki kasus ini. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Ricu pertandingan sepak bola terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kota Mojokerto. Pemain dan wali pemain baku pukul. Kericuhan terjadi diduga salah satu klub tidak terima dengan kekalahan lewat tendangan adu penalti. Detik-detik kericuan sepak bola Suratin Cup antara klub Gen B dan RNA terjadi di Gelora Ahmad Yani, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Keributan tak hanya terjadi antar pemain tetapi juga melibatkan para orang tua. Kericuan bermula saat klub sepak bola RNA menang dengan skor 5-3 lewat tendangan adu penalti melawan klub Gen B. Diduga tak terima dengan kekalahan, pemain klub Gen B melakukan pemukulan kepada salah satu pemain RNA saat melakukan selebrasi di tengah lapangan. Ricu kemudian merambat ke pemain lain dan melibatkan wali pemain yang ada di tribun. Minimnya pengamanan membuat kericuan berlangsung lama. Ya ini sebatas bahwa ASKOT akan menyelenggarakan kompetisi U15 dan U13. Hanya sebatas itu. Sebelum kejadian itu ya Pak? Ya terkait dengan di lapangan itu urusannya penyelenggara Pak. Kami tidak ikut-ikut karena bukan kewenangannya KONI untuk ikut campur ke sana. Pengurus KONI Kota Mojokerto meminta agar polisi mengusut penyebab kericuan dan memanggil pihak-pihak yang terkait. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan karyawan MNC Group di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat kembali antusias mengikuti donor darah yang rutin digelar MNC Peduli. Bekerja sama dengan PMI Kota Depok, donor darah menjadi aksi untuk menjaga kesehatan dan menolong sesama. Ratusan karyawan MNC Group yang ada di MNC Studios Kebonjeruk, Jakarta Barat antusias mengikuti program donor darah yang digelar di MNC Peduli bertajuk MNC Love Donation bekerja sama dengan PMI Kota Depok. Program donor darah rutin yang digelar MNC Group setiap 3 bulan sekali ini menargetkan meraih 300 pendonor darah dan nantinya setiap tetes darah bisa dimanfaatkan oleh mereka yang membutuhkan. Sangat penting ya, karena kita setiap harinya itu kan pengeluaran darah bisa 150 sampai 200 kantong. Jadi setiap hari pun kita di PMI Depok itu ada kegiatan sehari, ada yang 1 kegiatan, ada yang 2 kegiatan sampai 3 kegiatan gitu. Itu mencakup untuk kita mempunyai stok darah di wilayah Depok dan sekitarnya. Tidak hanya untuk kesehatan, donor darah juga menjadi kepedulian karyawan untuk menolong sesama. Motivasinya ya untuk menyumbangkan darah saya aja, kali ada yang membutuhkan di tempat lain. Yang pertama buat kesehatan, yang kedua buat orang lain yang membutuhkan sih. Biar lebih sehat ya, karena menurutku donor darah itu juga salah satu sumbangsi kita buat para manusia gitu, untuk kesehatan kita, untuk kesehatan teman-teman juga di luar sana, seperti itu sih. Selain untuk mempererat silaturahmi sesama karyawan di lingkungan MNC Group, kegiatan donor darah ini diharapkan juga memberi inspirasi bagi masyarakat untuk selalu peduli pada sesama. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez kembali tegaskan dukungannya untuk Palestina. Di depan warganya, Sanchez menyebut menentang serangan Palestina. Durante estos últimos días habréis escuchado decir aquello de que España está sola. No. Esos fueron los mismos que nos dijeron cuando reconocimos el Estado de Palestina, que luego fueron todos los demás,
que estábamos solos. No, nosotros no estamos solos, somos los primeros. Somos los primeros. Y os digo más. Lo estamos viendo ya. Estamos viendo como muchos otros gobiernos ya se están posicionando en contra de esta guerra. Los que se van a quedar solos son aquellos que defienden lo indefendible. Presiden Amerika Serikat Donald Trump umumkan kesepakatan pelucutan senjata Hamas di Gaza. Menurut Trump, langkah tersebut sebagai langkah penting menuju perdamaian. Lewat media sosialnya, Trump mengungkap Dewan Perdamaian telah mencapai kesepakatan pelucutan senjata baik di Hamas maupun kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Trump mengatakan pelucutan senjata dilakukan bertahap. Setelah pelucutan senjata selesai, pasukan Israel akan mundur dari Gaza. Pihak Hamas juga menyatakan telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konflik dengan Israel setelah Trump umumkan Hamas siap melucuti senjata. Masih di News Siang, pemirsa, Iran melancarkan serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ini diklaim menghancurkan drone dan helikopter milik AS. Salah lagi. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman yang diklaim menunjukkan detik-detik peluncuran rudal menuju pangkalan udara Ali Al-Salem milik Amerika Serikat di Kuwait. IRGC mengklaim serangan itu memicu kebakaran besar serta menghancurkan 2 hanggar drone dan 1 tangki bahan bakar pesawat serta helikopter militer. Insiden ini terjadi tak lama setelah CENTCOM mengumumkan telah menyelesaikan gelombang besar serangan terhadap Iran sebagai balasan atas dugaan upaya serangan rudal terhadap pasukan Amerika. Meski demikian, tanggal dan lokasi rekaman tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Pasukan AS meluncurkan serangan militer ke sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Selain fasilitas militer, serangan tersebut juga menghantam permukiman dan menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Setelah hampir seminggu berhenti, pasukan militer Amerika Serikat kembali melanjutkan serangan terhadap Iran. Serangan tersebut sebagai balasan atas serangan rudal Iran sebelumnya ke pangkalan militer AS di Yordania. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengklaim bahwa selama lebih dari 20 jam pasukan AS menghantam puluhan fasilitas IRGC atau Korps Garda Revolusi Iran. Mereka menargetkan fasilitas rudal dan drone hingga lokasi pengintaian serta pertahanan di wilayah pesisir. Serangan udara Amerika Serikat juga menghantam sejumlah wilayah strategis Iran termasuk Pulau Qasem. Serangan tersebut telah menghancurkan area permukiman yang mengakibatkan kerusakan hebat. Media Iran melaporkan sebuah bangunan tempat tinggal di Pulau Qasem menjadi sasaran serangan yang menewaskan 1 keluarga termasuk anak-anak. Hingga kini evakuasi pasca serangan masih terus dilakukan. Tim evakuasi terus berupaya mencari korban serangan AS di antara puing-puing reruntuhan. Sementara media Iran mencatat sedikitnya 3 orang tewas dan 2 orang luka-luka akibat serangan militer Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tegaskan akan menyerang balik Iran. Serangan akan dilakukan dengan sangat keras. I've been briefed. It's a little more of the same, but it's going to be straightening out. It's going to be straightening out. In the meantime, we're going to be hitting them very hard because
because it's our turn to hit them. They know it's coming. They're asking us not to do it, but they tried shooting it last night. So we had 5 rocket shot going 8,500 miles an hour, and all 5 rockets were knocked down to the ground. But they nevertheless took a shot. So it's our turn, and we'll see if we get there with the. Militer Israel mengklaim pasukannya telah menemukan gudang senjata milik Hizbullah di Lebanon Selatan. Gudang senjata diduga milik Hizbullah ditemukan di dalam bangunan-bangunan di Majdal Zone, Lebanon Selatan. Rekaman yang dirilis oleh IDF ini menunjukkan senapan magazin, granat, bahan peledak, rudal anti-tank, dan peluru mortir. Benda-benda ini ditemukan oleh pasukan cadangan dari Brigade ke-55 yang beroperasi di bawah Divisi ke-91. Namun lokasi, isi, dan kepemilikan dari benda-benda ini tidak dapat diverifikasi secara independen. Militer Israel menyatakan baru menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah di Hadata, Lebanon Selatan. Dalam rekaman yang dirilis IDF, pasukan dari tim tempur Brigade ke-401 dan unit Yahalo menghancurkan markas bawah tanah Hizbullah. Tentara bergerak melalui terowongan kosong dan memperlihatkan senjata, amunisi, dan peralatan lain yang ditemukan di dalamnya. IDF juga merilis rekaman ledakan besar di Hadata yang menurut mereka menunjukkan situs bawah tanah tersebut hancur. IDF mengatakan Hizbullah menggunakan lokasi tersebut sebagai markas dan menyimpan peralatan militer di sana. Israel menggeledah fasilitas tersebut sebelum dihancurkan dan menggambarkannya sebagai bagian dari infrastruktur militer Hizbullah yang merupakan ancaman. Pasukan Israel terus membombardir Lebanon. Hal itu mengakibatkan hujan debu di sejumlah wilayah Lebanon. Hujan debu menyelimuti kota Dermimas, Lebanon, seiring rangkaian serangan yang terus dilakukan pasukan pendudukan Israel. Jalanan dan rumah warga tertutupi debu tebal hingga membuat warga tak berani keluar rumah. Hujan debu setelah pasukan Israel meledakkan ratusan ton peledak yang menargetkan sistem terowongan bawah tanah milik Hizbullah di sekitar Kastil Beaufort di Lebanon Selatan. Pihak Israel menggempur kawasan Beaufort, Lebanon Selatan menggunakan sekitar 700 ton bahan peledak. Israel mengklaim infrastruktur bawah tanah tersebut merupakan bagian penting dari rencana Hizbullah untuk menyerang warga Israel di Israel Utara. Selain di Beaufort, Israel juga melancarkan rangkaian serangan di Bukit Ali Al-Tahir Nabatiyeh dan Zautar El-Sharkiyah di Lebanon Selatan. Pihak Hizbullah sendiri tak tinggal diam dan juga melancarkan serangan balasan. Pemirsa, pasca serangan drone, aktivitas di Pelabuhan Damietta, Mesir kembali normal. Rekaman video dari media setempat menunjukkan kapal-kapal bergerak melalui pelabuhan sementara terminal dan dermaga tetap aktif. Kapal-kapal beroperasi dengan normal sesuai jadwal operasional yang ditetapkan. Layanan maritim dan pengiriman logistik di Mesir pun tidak mengalami gangguan. Sementara pihak otoritas setempat masih menyelidiki sumber drone yang menyerang kapal di Mesir sehingga menimbulkan kebakaran hebat sehari sebelumnya. Adapun hingga kini belum ada kelompok yang menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sebelumnya serangan drone menyasar 2 kapal milik Amerika Serikat di Damietta, Mesir. Ledakan mengguncang kawasan pelabuhan Damietta, Mesir. Sebuah drone kamikaze menghantam 2 kapal tanker milik Amerika Serikat yang tengah bersandar. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan ini. Namun kabar ini dibantah Menteri Perminyakan Mesir yang menyebut kejadian ini murni kecelakaan. Tidak ada korban jiwa maupun luka akibat peristiwa ini.
Arab Saudi gelar pertemuan militer internasional terkait koalisi pertahanan maritim multinasional. Langkah ini diambil di tengah meningkatkan ketegangan keamanan di Laut Merah. Arab Saudi menjadi tuan rumah pertemuan perwakilan militer puluhan negara di Riyadh. Pertemuan diselenggarakan pada hari Kamis, dihadiri 43 negara bersama Uni Eropa. Sementara 51 negara dan organisasi diundang untuk berpartisipasi. Koalisi ini bertujuan melindungi kawasan Selat Bab al-Mandab, Laut Merah, dan Teluk Aden. Inisiatif ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan antara Arab Saudi dan kelompok Houthi di Yaman. Israel kembali menyerang jalur Gaza. Palestina menargetkan kota Gaza dan Khan Younis. Sedikitnya 3 orang tewas dan 7 orang terluka. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Younis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Younis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023. Pasukan Israel kembali meluncurkan serangan ke kota Gaza dan Khan Younis di jalur Gaza pada Kamis. Sedikitnya 3 orang tewas akibat serangan udara Israel terhadap sebuah tenda di Khan Younis. Sementara 7 warga Palestina dilaporkan luka-luka dalam serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsian Al-Shati, kota Gaza. Selain itu, Israel juga menghantam bangunan di dekat rumah sakit Arab Al-Ahli di Gaza Timur. Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan serangan militer Israel telah menewaskan lebih dari 73.300 warga Palestina dan melukai lebih dari 174.000 orang sejak Oktober 2023.